Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Alawiyah Yusuf, mahasiswa PJJ Manajemen kelas MJ 702. Saat ini akan memaparkan tugas mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Nah, terkait permasalahan di atas, terdapat pertanyaan, bagaimana pandangan saya terkait dengan proyek food estate yang terdapat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Proyek ini tentunya menuai beragam pandangan dari masyarakat, terutama terkait alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit. Oleh karena itu, saya tidak setuju jika proyek ini memprioritaskan alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit, karena ini bertentangan dengan tujuan food estate sebagai program ketahanan pangan. Selain itu, terdapat dampak buruk dari program food estate ini diantaranya ketahanan pangan terancam, mengubah lahan sawit menjadi kebun kelapa mengubah lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit berpotensi mengurangi produksi beras, di mana beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, dampaknya itu kerusakan ekosistem. Alih fungsi lahan seringkali disertai dengan dampak lingkungan seperti penurunan kualitas tanah, kehilangan biodiversitas, dan resiko kebakaran lahan gambut. Lalu yang ketiga, ketimpangan sosial. Proyek seperti ini seringkali tidak melibatkan masyarakat lokal secara inklusif, sehingga memperparah ketimpangan sosial. Dan yang terakhir, food estate ini tidak sesuai dengan tujuan awal, di mana tujuan utama dari food estate ini untuk memperkuat ketahanan pangan, bukan untuk meningkatkan ekspor komoditas. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan analisis etika bisnis. Prinsip atau nilai-nilai etika bisnis apa yang tidak dipenuhi atau kurang dipenuhi dalam proyek ini? Proyek food estate di Kalimantan Tengah ini menghadirkan sejumlah isu di dalam etika bisnis. Di antaranya, yang pertama, greenwashing. Pemerintah atau pengembang sering mengklaim bahwa proyek food estate ini ramah lingkungan dan mendukung ketahanan pangan. Namun, alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit justru bertentangan dengan klaim tersebut. Lalu yang kedua, manipulasi informasi. Jika data produktivitas sawah dan potensi dampak konversi tidak disampaikan secara transparan, masyarakat lokal mungkin merasa terjebak dalam keputusan yang tidak menguntungkan mereka. Seperti kita ketahui dalam berita BBC News tanggal 18 Oktober 2024 yang disampaikan oleh Pak Joko, kita ketahui bahwa masyarakat ini banyak yang mengalami kerugian karena ternyata lahan gambut ini dari lahan yang digunakan untuk food estate ini berupa lahan gambut yang tidak cocok untuk ditanami atau padi dan digunakan untuk lahan sawah. Jadi hanya 1% yang bisa digunakan atau ditanami untuk sawah, sisanya mereka semua mengalami kegagalan. Lalu yang ketiga, ketidakadilan sosial. Proyek ini seringkali mengabaikan keterlibatan masyarakat adat atau petani kecil dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Lalu yang terakhir, kerusakan lingkungan yang ditutup-tutupi. Kerusakan ekosistem seperti degradasi lahan gambut, polusi, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati seringkali tidak diakui secara terbuka atau dikompensasikan secara memadai. Selain itu, terdapat beberapa nilai dan prinsip etika bisnis yang dilanggar, diantaranya kejujuran dan transparansi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, keadilan, dan keberlanjutan atau sustainability. Beberapa hal yang dapat saya rekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan diantaranya transparansi tujuan dan progres. Pemerintah harus secara jujur mengomunikasikan tujuan proyek ini. Lalu yang kedua, keterlibatan masyarakat lokal. Yang ketiga, komitmen terhadap lingkungan. Pastikan bahwa proyek mematuhi standar lingkungan yang ketat. Lalu yang keempat adalah audit independen. Libatkan pihak independen untuk memantau klaim ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga terkait saran konkret dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan serta sesuai dengan tujuan awal. Untuk memastikan proyek food estate di Kabupaten Kapuas ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu ketahanan pangan, langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak terkait diantaranya
Pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan melalui identifikasi dari zonasi lahan untuk memastikan hanya lahan marginal atau lahan yang tidak produktif yang dapat digunakan untuk proyek ini. Pastikan juga lahannya itu memang sesuai untuk dijadikan lahan sawah. Lalu yang kedua, fokus pada ketahanan pangan yang dapat dilakukan melalui diversifikasi tanaman dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan lokal. Lalu yang kedua, peningkatan produktivitas sawah melalui investasi pada teknologi pertanian, irigasi, dan pelatihan petani lokal. Lalu yang ketiga, perlindungan lingkungan melalui evaluasi dampak lingkungan atau AMDAL, pengelolaan lahan gambut, dan restorasi ekosistem. Yang keempat, pengawasan ketat terhadap perkebunan sawit dengan larangan perkebunan di food estate. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah kebijakan yang pro masyarakat dan keberlanjutan melalui pendidikan dan pelatihan para petani, insentif hijau, dan keberpihakan terhadap petani kecil. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu terkait keterkaitan antara program food estate ini dengan peraturan pemerintah. Tentunya terdapat beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang yang relevan di negara kita ini terkait dengan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, konversi lahan, dan perlindungan lingkungan. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, pihak-pihak terkait dan pemerintah dapat menyesuaikan langkah mereka agar sesuai dengan peraturan tersebut melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, melalui libatkan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan proyek untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan ini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Yang kedua, lakukan audit kepatuhan hukum. Lakukan audit independen secara berkala untuk memastikan semua aktivitas proyek mematuhi undang-undang terkait. Yang ketiga, kolaborasi dengan akademisi dan LSM untuk mengawasi keberlanjutan lingkungan dan proyek sosial ini. Lalu yang keempat, pemberdayaan masyarakat lokal. Pastikan proyek ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal seperti kesempatan kerja, pelatihan pertanian, dan akses ke hasil produksi. Lalu terakhir, yang keempat, pemantauan dan pelaporan secara berkala. Sediakan laporan publik berkala tentang dampak sosial lingkungan dan ekonomi proyek sehingga transparansinya terjamin. Terakhir, pertanyaan kelima yaitu outcome yang diharapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik sesuai dengan etika bisnis dan peraturan yang berlaku. Di antaranya, yang pertama, ketahanan pangan yang lebih kuat. Indonesia dapat mengurangi resiko krisis pangan dan meningkatkan swasembada pangan. Yang kedua, lingkungan yang terlindungi. Dengan pelestarian lahan gambut dan pengelolaan lahan yang bijaksana, Kalimantan Tengah dapat menjadi model integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga, stabilitas sosial. Dengan memastikan distribusi manfaat yang adil kepada masyarakat lokal, proyek ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Yang keempat, reputasi positif di kancah internasional. Proyek yang sukses secara etis dan berkelanjutan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dan pembangun berkelanjutan dalam ketahanan pangan global. Nah, sedangkan dampaknya pada ketahanan pangan yaitu diantaranya peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi tanaman pangan, serta kesejahteraan petani lokal. Lalu untuk dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan jika proyek ini dikelola secara lebih baik yaitu pelestarian ekosistem. Penghindaran alih fungsi dari lahan produktif dapat mencegah kerusakan ekosistem. Lalu yang kedua, mitigasi perubahan iklim dan praktik pertanian berkelanjutan.
Selanjutnya, dampak yang tidak kalah penting yaitu dampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Jika ini diatur dengan lebih baik, tentunya kepercayaan masyarakat akan meningkat, lalu dukungan untuk program pemerintah lain juga akan lebih diterima oleh eee, pemerintah karena food estate ini dapat menciptakan efek positif bagi penerimaan masyarakat terhadap program-program pemerintah di sektor lainnya. Lalu yang ketiga, penguatan hubungan dengan masyarakat adat. Dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan akses ke sumber daya, program ini atau proyek ini dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat yang seringkali terganggu akibat konflik lahan. Demikian paparan presentasi saya untuk tugas etika bisnis kali ini. Eee, Mohon arahan dan bimbingannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.